bahwa dari hasil pemberian fasilitas kawasan berikat yang ada di Sulbaktara, itu kami sudah memberi 13 fasilitas kawasan berikat di Sulawesi bagian utara ini. Dan ada satu perusahaan kitik. Apa yang dimaksud dengan kawasan berikat? Jadi kawasan berikat itu adalah satu daerah yang kita berikan semacam kemudahan. Kemudahan baik dia di sisi bea masuk, pajak dalam rangka impornya tidak kita pungut di awal. Dengan syarat dia harus diekspor. Tapi kalau barangnya itu nanti dimasukkan untuk konsumsi ke dalam negeri, itu tetap dipungut. Nah, kemudian di samping itu, kita berikan percepatan layanan impor dengan asumsi bea dan cukai ada di situ, sehingga barang-barang impor yang masuk ke kawasan berikat itu dia tidak perlu dilakukan treatment yang sama dengan treatment kalau dia impor umum. Dan di samping itu bea dan cukai juga memberikan layanan 24 jam, sehingga proses impor ekspornya itu dia jauh lebih cepat. Tadi kita bilang bahwa yang kita harapkan dari pemberian fasilitas itu adalah adanya pertumbuhan, pasti. Ya, kalau kita lihat di tahun 2021, dengan meningkatnya ekspor di 3 provinsi tadi, kita bisa meng-create hampir 13.000 orang untuk bekerja di daerah sana. Kemudian kalau kita lihat dengan adanya investasi tadi dan adanya fasilitasi tadi, pertumbuhan dari 3 provinsi tadi itu di atas rata-rata pertumbuhan nasional. Terutama kalau kita lihat di Sulawesi Tengah. Dengan investasi yang begitu besar, maka pertumbuhan Sulawesi Tengah itu 10,79%. Tapi banyak juga memang pertentangan antara pemberian fasilitasi dengan penerimaan negara. Nah, ini juga kita harus bisa diskusi banyak ini. Kenapa? Kalau kita memberikan fasilitasi, maka tadi peran revenue itu bisa akhirnya agak sedikit kurang. Kenapa? Karena kita tidak memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Tapi dipastikan, kalau kita lihat secara skupnya secara mikro, memang iya, bea dan cukai tidak akan menerima bea masuk dalam kaitannya dengan importasinya. Tapi dipastikan tujuan utama kita memang bukan hanya menerima. Tujuan utama kita Indonesia ini adalah bagaimana kita bisa meng-create pertumbuhan, bagaimana kita bisa meng-create tenaga kerja. Jadi, dengan adanya fasilitasi tadi, ya sudah berhasillah negara ini untuk meningkatkan pertumbuhan. Terbukti tadi bahwa di Sulawesi Tengah pertumbuhannya 10,79%. Nah, di samping kita juga melakukan pemberian fasilitasi kepada industri, kita juga melakukan bagaimana kita mengasistensi. Kalau tadi kita memberikan banyak sekali pemberian fasilitas kepada perusahaan-perusahaan yang besar, nah kita juga bisa menggambarkan bahwa sesuai dengan arahan dari Ibu Menteri, kita sama-sama paham bahwa yang menjadi fundamental dari perekonomian Indonesia ini adalah UMKM. Nah, UMKM ini sering sekali menjadi semacam sapi perah dari perusahaan-perusahaan median sama perusahaan besar. Boleh digambarkan seperti ini, bahwa banyak di Indonesia Timur ini, itu banyak sebenarnya perusahaan-perusahaan yang punya barang, yang punya hasil produksi, itu bukan hanya untuk konsumsi lokal, domestik, tetapi banyak sekali barang-barang itu ternyata dikonsumsi oleh orang di luar negeri. Contohnya, itu adalah produk-produk ikan, tuna, seperti itu. Nah, namun selama ini banyak sekali yang menikmati dari produk itu bukan petani-petani kita yang di sini, bukan nelayan-nelayan kita di sini, tetapi yang menikmati adalah orang-orang yang punya jaringan ke luar negeri. Mereka membeli barang itu dari daerah timur, daerah tengah, kemudian dibawa mereka ke Jawa sana,
Karena di situ infrastrukturnya sudah banyak dan mereka sudah punya komunikasi, jaringan komunikasi, dibawa ke sana dan mereka jual juga itu. Atau dalam bahasa bea dan cukainya itulah diekspor. Nah, kalau kita pahamin, bea dan cukai itu kan punya jaringan yang luas. Baik jaringan sesama bea dan cukai, jaringan sama pengusaha, jaringan dengan pihak luar negeri. Permasalahan selama ini adalah UMKM kita itu tidak tahu caranya. Bagaimana caranya dia mengekspor barangnya. Bagaimana caranya dia melakukan negosiasi dengan pihak forwardingnya. Bagaimana dia bisa meng-create yang namanya efisiensi logistiknya. Nah, karena bea dan cukai punya kemampuan itu dan punya jaringan itu, maka bea dan cukai itu melakukan yang namanya kolaborasi. Kami sebenarnya di Sulawesi bagian utara ini kami paham bahwa dengan data yang ada di bea dan cukai, itu kami lihat bahwa barang-barang yang ada di sini itu pada umumnya diekspor. Contohnya adalah ikan, contohnya adalah pala. Ya, itu bukan konsumsi domestik, ya kan tuna itu bukan konsumsi domestik. Dari kita lihat dari ekspornya, maka barang itu ternyata hanya dipindahkan secara domestik dari Sulawesi bagian utara ini dipindahkan ke Jakarta, ke Surabaya, kemudian nanti akan diekspor ke luar negeri. Nah, inilah yang kelihatannya inefisien. Oleh karena itu, saya meminta kepada teman-teman di kantor pelayanan yang ada, saya berharap seperti ini. Coba jangan hanya berpikir bea dan cukai itu hanya stempel PEB. Tetapi bagaimana PIB itu tercreate? Bagaimana PIB itu tercipta? Karena kalau kita hanya melakukan stempel PEB, maka orang-orang akan kecenderungan buat PIB-nya, membuat dokumen ekspornya, atau mendeklar ekspornya di daerah Surabaya, di Priok, di Soekarno-Hatta, ya pelabuhan-pelabuhan yang memang sudah melayani ekspor impor. Tetapi mengencourage teman-teman bagaimana kita melakukan yang namanya asistensi kepada perusahaan-perusahaan UMKM ini yang punya kemampuan untuk ekspor. Dan kita berharap sekali bukan hanya bea dan cukai, karena bea dan cukai hanya mengetahui jaringan importasinya, eksportasinya, jaringan logistiknya, tetapi yang real melaksanakan ekspor itu, yang pelaku utamanya itu adalah UMKM tadi. Nah, ini kami juga sadar bahwa bukan hanya bea dan cukai, Kementerian Keuangan yang punya kewenangan itu, tapi malah justru adalah pemerintah yang lain, baik dia vertikal maupun pemerintah daerah. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi tantangan di kami, supaya bagaimana kita mengencourage semuanya. Bagaimana kita mengencourage semuanya, supaya kita tahu UMKM tadi yang menjadi tulang punggung dari perekonomian Indonesia itu bisa jadi efisien. Itulah yang menjadi tantangan kami. Bisa kami sampaikan sekarang bahwa dengan hasil kolaborasi, diskusi, kemudian banyaknya sharing session, baik dari sesama pemerintah, pelaku usaha, BUMN, maka kami bisa meng-create yang namanya 42 eksportir dalam tahun 2021 ini. Nah, inilah peran bea dan cukai yang sangat vital saat ini, bukan hanya meng-create penerimaan, tetapi bagaimana kita bisa meng-create pertumbuhan. Dan kami harap bukan hanya bea dan cukai, tetapi semua institusi, bukan hanya saya sebagai Kakanwil, tetapi harusnya semua insan bea dan cukai, insan Kementerian Keuangan harus punya keinginan untuk itu, bahwa kita adalah bagian negara ini. Bagaimana kita mempunyai peranan supaya kita sama-sama meningkatkan perekonomian, karena tujuannya itu adalah meningkatkan perekonomian. Kalau kita hanya berpikir peran kita itu hanya sebatas bagaimana kita melaksanakan tugas, ya itu bagus, tapi jauh lebih bagus bagaimana kita berkolaborasi dengan semuanya untuk bisa berperan dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang nggak pas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.